Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ena Krisnawati. Di video kali ini kita akan belajar tentang penggunaan atau membuat aplikasi yang sederhana dalam proses looping atau coding looping seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Jadi di sini saya mau membuat aplikasi atau program untuk memunculkan bilangan ganjil dan bilangan genap, di mana user atau operator sendiri di sini bisa menentukan batas awal dan batas akhir dari barisan bilangan tersebut. Jadi di sini ada dua kotak. Ini keduanya saya pakai text box ya. Pakai text box, kemudian yang ini saya pakai list. Jadi text box yang atas itu untuk batas awal dan text box yang bawah ini untuk batas akhir. Jadi misalkan di sini saya menuliskan berapa ya? Misal 4 sampai di sini 86. Saya memunculkan bilangan ganjil antara 4 sampai 86. Langsung aja saya klik ganjil. Di sini akan muncul 5, 7, 9 kan bilangan ganjil dari 4 sampai 86 tuh ini. 5, 7, 9 dan seterusnya sampai 85 kan. Nah, ini akhirnya 85. Sedangkan ketika saya klik genap, maka akan muncul bilangan genap dari 4 sampai 86. Ada 4, 6, 8 dan seterusnya sampai 86. Nah, langsung saja kita membuat programnya dari awal. Ini reset langsung habis semua, di sini juga hilang. Oke, langkah pertama tentu saja kita buka dulu Visual Basic-nya. Kita buka dulu, kita siapkan dulu template-nya di sini. Jadi ada dua buah text box. Ini saya hapus. Untuk batas awal batas akhirnya, kemudian tadi ada list di sebelah sini aja listnya, terus ada comment button, ada ganjil sama genap dan reset. Ganjil nah ini buat yang genap, saya taruh sini genap. Yang satu lagi untuk reset, nah di bawahnya ini aja reset. Nah, langsung saja kita ke codingnya. Jadi kita mau ngoding yang ganjil dulu. Jadi langkah pertama seperti di video sebelumnya, kita harus mempersiapkan si tempatnya dulu. Jadi kita harus persiapkan listnya dulu dengan membersihkannya. Jadi list1.clear. Ini yang pertama. Kemudian tadi kan ada yang awal dan yang akhir. Berarti harus dari awal dan akhir itu nilainya berubah-ubah. Berarti kita bisa pakai variabel, kita buat aja pakai dim. Variabel kan selalu definisikan dulu. Berarti dim A, B, S, maunya apa nih? Kejar aja ya, bilangan bulat. Nih. Kemudian kita definisikan variabelnya. A itu dari text 1 dot text. Kemudian B itu diambil dari text 2 dot text. Biar nggak salah alamat, berarti variabelnya harus dikasih tahu dulu letaknya. Kemudian baru kita masuk ke coding selanjutnya, coding pengulangannya. Di sini saya pakai for next. Jadi biar saya bisa menuliskan rumusnya. Ini jadi digabung-gabung ya rumusnya. Untuk I jadi for I sama dengan A to B. Jadi kan gini toh, for I itu
untuk yang jalan, variabel yang jalan dari A sampai B. A sampai B tadi variabel yang ditentukan oleh user dari teks 1 sama teks 2. Kemudian kita masuk ke rumusnya sekarang. Rumusnya, jadi karena mau ganjil, jadi di matematika itu ada istilah modulo. Modulo itu sisa dari hasil bagi. Jadi kayak misalkan bilangan ganjil, misal 3 itu kan ketika dibagi 2 dia akan sisa 1. 5 juga gitu, dibagi 2 sisa 1. Berarti untuk bilangan ganjil sendiri kita bisa menuliskan dia di modulo 2 sisanya 1. Jadi kita pakai rumusnya if ya, if I modulo 2. Jadi ketika bilangan yang muncul di I dibagi 2, sisanya harus sama dengan 1. Seperti itu. Maka akan muncul di list. Berarti list 1 dot add item. Jadi kalau selama dia di modulo 2 hasilnya bukan sisanya bukan 1, dibagi 2 sisanya bukan 1, maka dia nggak akan muncul di list 1 dot item. Itu maksudnya. Ketika dia dibagi 2 sisanya 1 atau di modulo 2 sama dengan 1, maka dia akan muncul di list 1 dot add item di situ. If gandengannya adalah and if, kemudian baru kita masukkan lagi untuk yang coding next, gandengannya for tadi next I. Jadi untuk berlaku I selanjutnya begitu. Oke, kita coba dulu yang ganjil ya. Oh ya, ini jangan lupa dituliskan dulu batasnya, misalkan 2 sampai 10. Oh, sorry. Ya, ada yang salah di sini. Di 1 dot add item. Oh, sorry. Ini ketinggalan. Ya, jadi ada indeksnya belum saya tuliskan. Coding itu kayak gitu. Kurang dikit aja udah nggak bisa jalan. 10 ganjil. Nah, bener kan? 3579. Berarti sekarang kita ke coding yang genap. Tuh yang genap sama. Jadi kita masih pakai for next juga dengan awalannya sama. Jadi tinggal kita ganti rumusnya aja. Kalau tadi ganjil kan ketika dibagi 2 sisanya 1 atau di modulo 2 sama dengan 1. Kalau genap, setiap bilangan genap dibagi 2, maka dia tidak akan bersisa. Berarti ketika dia di modulo 2, dia hasilnya sama dengan 0. Karena semuanya sama, langsung kita kopas aja si codingnya dari sebelumnya. Begini, kita ganti 0. Coba 2 sampai 10 genap. Oke, 2, 4, 6 8, 10, bener kan? Karena sangat mudah sekali. Sekarang ke reset. Reset ini berarti habis semua kan. Teks 1 dot teks. Ya seperti biasa kasih petik-petik kayak gini. Teks 2 dot teks. Ini sama yang list, berarti list 1 dot clear. Oke, selesai. 13 sampai 75 ganjil, atau ini saya ganti, ini yang genap ganjil. Nah, genap. Oke, di reset. Nah, ada yang tanya, loh Bu, ini bisa nggak kalau pakai koma? Nggak bisa. Kenapa? Karena di awal sudah didefinisikannya integer kayak gitu. Kalau misal kalian mau buat koma, berarti jangan tuliskan integer di sini. Buat long seperti itu, single double itu. Ya sudah. Begini adalah tutorial kita kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.